Baiklah, pada video ini kita masih melanjutkan materi mengenai garis lurus pada ruang dimensi 3. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kedudukan garis lurus dengan bidang rata. Materi mengenai kedudukan garis lurus dan bidang rata ini dapat kalian lihat pada halaman 34 buku Geometri Analitik Ruang. Nah, untuk kedudukan garis lurus dan juga bidang, kita dapat melihatnya dari vektor arah garis dan juga vektor normal bidang, serta bagaimana kuasa titik pada garis terhadap bidang. Nah, berdasarkan itu ada 4 kemungkinan dari kedudukan garis lurus dan bidang rata. Yang pertama, garis lurus itu bisa dia sejajar dengan bidang. Yang kedua, garis lurus dia ada pada bidang atau bidang itu melalui garis, ya bahasa lainnya. Yang ketiga, garis itu berpotongan dengan bidang atau bisa juga dikatakan garis itu menembus bidang biasanya, bahasa lainnya. Yang keempat, kemungkinannya adalah garis berpotongan tegak lurus pada bidang atau garis menembus bidang tegak lurus. Nah, itu bahasa lainnya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu terkait kapan garis itu dia sejajar dengan bidang, kapan garis itu pada bidang, kapan garis itu berpotongan dengan bidang, atau kapan garis itu berpotongan tegak lurus pada bidang. Nah, yang pertama, garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang secara analit tentu yang kita perhatikan itu adalah bentuk garis lurus dan juga bidang rata dalam bentuk persamaan. Di mana kita ketahui persamaan umum dari garis G, misalnya dalam bentuk vektor adalah seperti ini. Lalu persamaan umum bidang itu seperti ini. Di mana dari persamaan garis kita bisa melihat bahwa vektor arah dari G adalah A, B, C, atau misalnya kita lambangkan biasanya dengan vektor A, lalu garis bidang H, vektor normal bidangnya misalnya vektor N itu adalah A, B, C. Nah, kapan garis lurus itu sejajar dengan bidang? Yang pertama, jika kita kalikan dengan perkalian dot, vektor A dot vektor N itu sama dengan 0. Atau A kecil, ini ya, A kali A tambah B kali B tambah C kali C itu sama dengan 0. Jadi periksa dulu ya, apakah vektor arah garis dan vektor normal bidang itu kalau dikalikan dia sama dengan 0. Nah, maka kalau dia sama dengan 0, kemungkinan garis dan bidang itu dia sejajar. Dan yang kedua, jika kita substitusikan ya titik pada G ini, yaitu X1, Y1, Z1, ke dalam persamaan bidang H, yang mana misalnya X ini ganti dengan X1, Y-nya ganti dengan Y1, Z-nya ganti dengan Z1, maka nilainya tidak sama dengan 0, atau bahasa lainnya titik pada G itu kuasa titiknya tidak sama dengan 0 ya pada H, atau titik pada G itu tidak pada H. Nah, atau secara geometrisnya gambarnya seperti ini. Nah, misalnya G itu sejajar dengan H ya. G itu dia melalui suatu titik ya, titiknya X1, Y1. Nah, maka seperti ini gambarannya. Jadi dia tidak sama dengan 0 karena dia berada di luar dari bidang H. Nah, jika dua syarat ini terpenuhi, ya karena ini kata hubungnya dan, berarti dua-duanya harus terpenuhi, maka bisa kita buktikan atau bisa kita katakan bahwa garis lurus itu dia sejajar dengan bidang. Nah, jadi seperti ini ya untuk gambarnya.